Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembah, sujud, tunduk, patuh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmatnya, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya. Terlebih nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, serta nikmat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan di siang hari ini, di tengah kesibukan kita mencari maisha dunia, kita bisa langkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, baiti min buyutillah, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa senantiasa kita bermohon kepada Allah agar seluruh rangkaian aktivitas kita serta ibadah-ibadah baik yang sudah dan yang akan kita kerjakan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh kita, dan kita berharap semua menjadi bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, pada para tabi'in hingga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini pada hari ini termasuk berharap diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengharapkan kelak syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini al-fakir berwasiat untuk diri pribadi khususnya dan untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jalan ini kita semua, diri kita, anak istri kita, keluarga besar kita, semua jemaah kita menjadi hamba-hamba yang kelak memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kita semua berharap kebahagiaan di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, nikmat yang besar sebagai seorang muslim tentunya kita
pada hari ini berada di hari kedua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri daripada kekhasan atau keutamaan bulan suci Ramadan adalah yang dapat kita rasakan bersama, keberadaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa bagi umat Islam. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Karena bulan Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan yang begitu luar biasa. Kenapa Ramadan menjadi istimewa? Karena di bulan Ramadan ada pelipat gandaan nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi istimewa karena ada peluang kita menjauhkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Dan kenapa Ramadan menjadi istimewa? Karena setiap waktu siang malam yang kita rasakan adalah menjadi waktu cepat terkabulnya doa yang kita panjatkan. Sebagaimana rangkaian ayat dari ayat puasa, di ayat setelah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Al-ayat sadaqallahul azim. Inilah begitu istimewanya Ramadan. Mudah-mudahan semua doa kita, harapan kita yang kita panjatkan di bulan suci ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ibadah yang paling kita rasakan saat ini, yang paling menonjol dan lebih terasa adalah tentu ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena puasa tidak hanya berbicara tentang menjauhkan diri ataupun menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi juga Ramadan berbicara tentang keimanan dan melibatkan pengendalian diri baik secara fisik maupun mental. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ada apa hikmah yang ada daripada perintah puasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disyariatkannya puasa tentu memiliki hikmah yang sangat luar biasa dan merupakan sarana untuk kita membersihkan diri dari dosa, untuk meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri kita untuk senantiasa bersabar. Puasa melatih kita untuk senantiasa bersikap jujur. Puasa melatih kita untuk mempunyai kepedulian, empati terhadap sesama dan menjadi momentum untuk introspeksi diri, memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dari banyak sekian hikmah yang bisa kita ambil, Al-Khatib akan menyampaikan beberapa hikmah di antaranya. Yang pertama, bahwa puasa mengandung hikmah sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa, maka seseorang harus meninggalkan makan dan minum, syahwat dan segala sesuatu yang berbagai kenikmatan yang kita rasakan, yang sebenarnya halal bagi kita. Namun kita harus hindari semata-mata bukan karena kita tidak mampu, tetapi semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, As-sawmuli, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makanan minuman dan syahwatnya karena aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka melalui puasa manusia dilatih untuk benar-benar merasakan dirinya sebagai hamba yang senantiasa berserah diri kepada keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak tujuan dari semua ibadah, yaitu menumbuhkan sikap tunduk patuh dan pasrah kepada Rabb Tuhan semesta alam. Hikmah yang kedua yaitu mendidik jiwa dan melatih kesabaran. Hikmah dari disyariatkannya puasa adalah mendidik jiwa kita dan melatihnya agar senantiasa kita selalu bersabar dan serta tabah dalam menghadapi kesulitan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menumbuhkan kekuatan tekad dan kemauan serta menjadi manusia mampu mengendalikan semua hawa nafsu dan keinginannya. Maka dengan berpuasa kita tidak menjadi budak jasmani atau tawanan syahwat, tetapi mampu berjalan di atas petunjuk syariat Islam dan akal sehat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan empati. Hikmah puasa yang ketiga ini adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta kepekaan sosial dalam diri kita. Puasa menjadikan hati kita menjadi lebih lembut, jiwa kita lebih peka, dan perasaan kita lebih halus terhadap penderitaan sesama. Karena rasa lapar dan haus yang kita rasakan tidak hanya sebagai pengekangan diri, melainkan sarana untuk membangkitkan energi spiritual kita agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari sinilah tumbuh dorongan untuk berbagi, mengulurkan bantuan, menghapus air mata orang-orang yang lemah, serta meringankan beban mereka yang tertimpa kesusahan. Demikianlah salah satu contoh juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka ataupun Nabi Yusuf pernah berkata, aku khawatir jika aku kenyang, aku akan melupakan orang-orang yang kelaparan. Dan terakhir, hikmah yang keempat adalah menyucikan jiwa dan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat ini menyucikan jiwa manusia dengan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesadaran akan pengawasannya baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Puncaknya adalah menjadikan orang-orang berpuasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering dan kita dengar di suratul Baqarah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga empat hikmah ini menjadikan diri kita semua senantiasa agar menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berharap mempunyai rasa kasih sayang, empati dan kepedulian sosial. Dan kita berharap dengan puasa kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Yang dengan takwalah kita berharap Allah ridho, dan yang dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah tempatkan kita di tempat yang diridhoinya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas salim. Demikian mudah-mudahan ada hikmahnya. Innal ahsanal kalam kalamullahul malikul alam bi qoulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.